Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar ya tutorial dasar untuk orang-orang awam ya. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah tutorial penggunaan mouse dan penggunaan keyboard ya, khusus untuk para pemula dalam menggunakan komputer. Nah, pertama mouse dulu ya. Jadi mouse itu biasanya pada umumnya ya bentuknya seperti ini. Jadi terdiri dari 3 tombol, sebelah kiri, sebelah kanan, dan di tengah-tengah ini ada tombol scroll. Nah, belajar penggunaan mouse berarti kita harus juga belajar dengan istilah penggunaan mouse. Nah, kurang lebih ada 5 seperti ini. Pertama ada klik, double klik, sampai scroll. Nah, yang pertama dulu ya, ada yang disebut dengan klik. Ada istilah mouse yang disebut dengan klik. Klik itu adalah menekan tombol mouse sebelah kiri, yang ini ya. Tombol mouse sebelah kiri menggunakan jari telunjuk, satu kali. Nah, itu disebut dengan klik. Seperti ini nih. Nah, ini sebutnya klik nih. Kita cukup tekan tombol mouse sekali yang sebelah kiri ini udah disebut dengan klik. Kayak gitu. Nah, kemudian ada double klik. Double klik ini buat biasanya untuk membuka aplikasi ya. Double klik ini. Nah, double klik ini adalah menekan tombol mouse sebelah kiri secara cepat 2 kali. Jadi menekan tombol mouse sebelah kiri 2 kali secara cepat ya, tanpa jeda. Nah, contohnya seperti ini, kita coba praktekkan ya. Kita akan coba buka salah satu program. Nah, misalkan ini Excel. Arahin mouse-nya ke simbol ini, Excel ya. Kemudian double klik. Tekan tombol mouse sebelah kiri 2 kali secara cepat. Klik. Maka akan terbuka programnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan double klik. Kemudian ada istilah klik kanan. Klik kanan ini sesuai namanya, menekan tombol mouse sebelah kanan menggunakan jari tengah. Cukup 1 kali klik aja ya. Jadi menekannya cukup 1 kali aja dengan menggunakan jari tengah pada tombol mouse sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Kita klik kanan. Nah, kalau di desktop, bagi kamu yang menggunakan Windows biasanya kayak gini ya. Kalau di aplikasi, misalkan di sini di Excel, kita klik kanan, arahin mouse-nya ke atas simbol Excel, klik kanan. Nah, muncul seperti ini, kayak gitu. Kemudian ada drag and drop. Drag and drop ini adalah menekan tombol mouse yang sebelah kiri, ditahan kemudian dilepaskan. Ditahan dan juga dilepaskan. Biasanya ada banyak penggunaannya ya. Salah satunya biasanya untuk menggeser item tertentu. Contoh seperti ini. Misalkan simbol Excel ini kita akan coba geser. Nah, kita klik, ditahan aja, jangan dilepas, kemudian digeser, kemudian dilepas. Nah, itu disebut dengan drag and drop. Nah, yang terakhir ada istilah scroll. Scroll ini biasa digunakan untuk menggulung layar ya, atau mengkeataskan atau mengkebawahkan layar, bahasa mudahnya. Contohnya seperti ini, misalkan kita lagi buka sebuah situs. Nah, situs ini kan ke bawah masih ada isinya ya. Kita menggunakan tombol yang tengah-tengah ini nih. Tombol yang tengah-tengah ini kita geser-geser, diputar-putar gitu ya, ke atas ke bawah. Maka si layar tujuan kita itu akan ke bawah atau akan ke atas gitu ya, tergantung perintahnya. Seperti itu. Oke, kemudian
untuk penggunaan keyboard ya. Nah, ini salah satu keyboard ya, salah satu bentuk model keyboard seperti ini dari merek Logitech. Nah, biasanya seperti ini bentuknya, jadi terdiri dari beberapa bagian ya, dimulai dari barisan F ya, function key dari F1 sampai F12, ada typing keys dari tanda petik ini ya sampai CTRL, kemudian ada arrow keys barisan tanda panah ini, kemudian ada numerical keys yang paling pojok ya, pojok kanan. Nah, untuk penggunaan keyboard ini kan berfungsi sebagai mengetik ya, mengetik huruf ya, mengetik. Nah, untuk penggunaannya ya cukup gampang ya, tinggal diketikkan aja, tinggal diketikkan sesuai apa yang kita ingin diketik gitu, misalkan nama seperti ini ya, seperti itu. Nah, di sini dari banyak tombol ini ada beberapa tombol yang istimewa ya, diantaranya ada tombol Windows. Tombol Windows itu yang ini ya, nih yang sebelah spasi ini kan yang paling panjang, ini namanya tombol spasi ya, tombol ALT, tombol Windows, tombol CTRL. Nah, yang ada tombol kayak semacam bendera ini sebenarnya tombol Windows. Kalau kita tekan ya, maka akan keluar menu Windows, tombol Start Windows itu bakal muncul gitu ya. Nah, kemudian ada tombol spasi. Tombol spasi ini buat memberi jarak. Misalkan saya akan mengetik nama saya, kan kita nggak mungkin ngetiknya seperti ini ya, pasti kan ada jarak. Nah, jaraknya ini menggunakan spasi seperti itu, nama saya gitu ya. Kemudian ada tombol ALT, CTRL, Shift. 3 tombol ini adalah tombol kombinasi. Maksud tombol kombinasi itu biasanya kita harus menekan tombol yang lain gitu ya untuk mengaktifkan 3 tombol ini, ALT, CTRL, sama Shift. Contohnya gini, misalkan kita ke tombol Shift dulu ya, ke tombol Shift. Nah, kalau teman-teman perhatikan di model keyboard yang sekarang itu biasanya di barisan angka nih, 1, 2 seterusnya sampai 0. Nah, lihat barisan ini memiliki tombol dengan 2 karakter ya. Contoh kayak tombol angka 1 dengan tanda seru, angka 2 dengan simbol @ ya, angka 3 dengan simbol hashtag. Nah, saya praktekkan ya, misalkan kita menekan tombol 1, maka akan yang keluar itu tombol 1 yang keluar. Tapi gimana kalau kita pingin tanda seru yang keluar? Nah, caranya karena si simbol tanda seru ini ada di posisi atas ya, posisi atas. Jadi kalau simbolnya ini berada di atas kayak gini, jadi nggak bisa langsung ditekan. Jadi kalau misalnya kita langsung tekan, yang keluar ya yang simbol angka 1. Nah, supaya yang keluar ini tanda seru, berarti kita harus kombinasikan dengan tombol Shift. Jadi shiftnya ditahan aja, baru tekan tombol 1 kayak gitu. Kita coba praktekkan ya. Jadi teman-teman, tombol shiftnya ini kan ada 2 shift ya, boleh yang mana aja, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Tekan tombol shiftnya pakai tangan yang sebelah kiri ya, kemudian tangan yang kanan ini sambil ditahan, tangan yang kanan tekan tombol yang angka 1. Nah, maka yang keluar ini akan tanda seru ya,
seperti itu. Jadi shiftnya ditahan aja. Nah, tangan yang kanan tekan tombol 1 seperti itu. Nah, di tombol angka 2 ada add ya. Nah, sama kayak tadi, berarti shiftnya tahan aja. Nah, tangan yang kanan tekan tombol angka 2, maka yang keluar adalah add. Begitu seterusnya ya. Kan ada banyak simbolnya, kayak di angka 5 ini ada dolar. Shiftnya tahan aja pakai tangan yang kiri, tangan yang kanan tekan tombol 4 seperti itu ya. Itu untuk penggunaan tombol shift. Nah, tombol shift juga digunakan untuk membuat huruf besar ya, contoh gini, yang sekarang aktif adalah huruf kecil ya, yang sekarang aktif itu adalah huruf kecil. Nah, kalau kita menekan huruf A yang tadi itu dengan shiftnya ditahan aja, kemudian kita tekan A, maka si A ini akan berubah menjadi huruf besar seperti ini. Kalau shiftnya dilepas, maka akan berubah jadi kecil lagi, kayak gitu. Nah, kemudian itu penggunaan tombol shift. Kemudian ada tombol caps lock. Caps lock ini untuk mengunci huruf supaya menjadi besar atau menjadi huruf kecil. Contoh gini, seperti tadi ya, ini posisi yang sekarang sedang aktif, huruf kecil ya, huruf kecil. Nah, kalau misal kita tekan tombol caps lock di keyboard ya, tombol caps locknya kita tekan sekali, nah maka semua hurufnya yang kita tekan itu akan berubah menjadi huruf besar seperti ini, kayak gitu. Kalau ditekan lagi tombol caps locknya, maka akan berubah lagi menjadi kecil seperti itu. Jadi untuk membuat huruf besar dan huruf kecil itu bisa dua cara ya, bisa menggunakan caps lock, bisa juga menggunakan tombol shift. Kemudian ada tombol CTRL ya. Ada tombol CTRL. Tombol CTRL ini salah satu tombol kombinasi, digunakan untuk beberapa fungsi tertentu ya. Tergantung aplikasinya apa. Contohnya misalkan kita pingin ngeblok nih ya. Ngeblok itu kan kayak gini nih. Jadi si teks yang tadi kita ketik ditandain hitam kayak gini nih. Nih, ini kan sebenarnya blok. Nah, kalau pakai mouse, klik tahan geser kayak gini kan. Nah, tapi ini bisa secara otomatis melakukan blok itu dengan menggunakan kombinasi CTRL dan huruf A. Jadi tombol CTRL-nya ditahan aja pakai tangan yang kiri, boleh yang kiri boleh yang kanan ya, menekannya. Kemudian tangan yang satu lagi yang kanan menekan tombol huruf A. Kayak gitu, maka otomatis semua teks yang ada di layar kita itu akan keblok kayak gitu ya. Itu salah satu fungsinya ya. Kemudian ada tombol ALT. ALT juga sama. ALT itu juga tombol kombinasi. Jadi menekannya harus bareng dengan tombol yang lain. Nah, biasanya ini ALT ini aktif ketika kita sedang membuka aplikasi ya. Contoh kayak sekarang kita sedang membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, misalkan kita tekan ALT nih. Nah, ketika kita menekan tombol ALT sekali, nah muncul di Microsoft Word ini beberapa simbol seperti ini ya, tuh lihat. File di bawahnya ada semacam kode ya, F, home itu H, insert itu N. Kemudian help di sini Y. Jadi maksudnya kalau kita pingin ke menu help nih, tapi nggak pakai mouse, berarti caranya sekarang yang sedang aktif menu home ya. Berarti caranya ALT-nya tahan aja sambil kita menekan tombol yang di sini nih, misalkan help ya. Help itu kan Y ya, seperti ini. Berarti ALT sama huruf Y.
kayak gitu. Maka kita akan masuk ke menu help kayak gitu. Misalkan kita ingin balik lagi nih ke menu home. Home ini kan H ya, berarti alt H gitu. Alt sama menekan tombol H seperti itu ya. Kemudian ada tombol enter. Enter ini biasanya untuk mengebawahkan teks ya, seperti ini, lihat tuh. Jadi memaksa ke bawah. Jadi fungsi enter ini untuk membuat alinea baru atau paragraf baru. Kemudian ada tombol backspace. Backspace ini untuk menghapus. Nah, teman-teman bisa lihat posisi kursor. Nih yang kedap-kedip nih. Tuh. Kalau kita perhatikan ada yang kedap-kedip ya. Nah, itu disebutnya dengan kursor. Nah, kalau kita ingin menghapus teks ini, bisa menggunakan tombol backspace yang ini ya. Nih. Tombol backspace. Nah, ini ya. Dia di pojok-pojok. Kita tekan. Kalau kita tekan, dia akan menghapus dari kanan ke kiri. Nih, posisi kursornya kan ada di kanan ya, maka dia akan menghapus ke arah kiri kayak gitu. Kemudian selain menggunakan backspace, menghapus juga bisa menggunakan tombol delete. Yang ini ya, tombol delete. Nah, delete ini kebalikan dari backspace. Fungsinya sama-sama buat menghapus, cuman arahnya yang berbeda. Kalau delete itu menghapus dari kiri ke kanan. Nih, misalkan nih posisi kursornya ada di sebelah kiri di sini ya. Nah, kemudian kita ingin menghapus, berarti ketika kita pencet ya, ketika kita tekan, si delete ini akan menghapus dari kiri ke kanan gitu ya. Dari posisi kursornya sebelah kiri ke arah kanan menghapusnya. Kemudian ada tombol enter udah ya. Kemudian ada tombol tanda panah ya. Ada tombol tanda panah. Tanda panah ini untuk mengatur arah kursor. Kalau teman-teman pencet ya, saya tekan ke kanan ya, nah, maka si kursor akan ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya. Jadi untuk mengatur si kursor ini seperti itu. Nah, menurut saya untuk penggunaan dasar udah cukup ya. Untuk penggunaan keyboard udah cukup. Ada beberapa tombol lain ya, kayak function barisan F ini. Kemudian ada barisan ini ya, ada insert home, end, peg down, peg up. Kemudian ada barisan ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di tutorial yang lain ya, pada saat kita menggunakan aplikasi yang lain, contohnya Microsoft Word. Insya Allah nanti ke depan saya akan coba buat sebuah tutorial khusus tentang Microsoft Word. Nah, insya Allah nanti kita juga akan ngebahas tombol-tombol yang lain ini ya, kayak function dan tombol-tombol yang lain juga yang belum sempat dijelaskan di tutorial kali ini. Oke, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kurang jelas atau kurang paham. Jika ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.